Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertian kurikulum. Kurikulum secara etimologi berasal dari Yunani, yaitu kurir, artinya pelari, dan kurere, artinya lintasan lari. Kurikulum secara istilah yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Dan pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia? Sejarah kurikulum di Indonesia terbagi menjadi dua, sejarah kurikulum prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada zaman Belanda, kurikulum didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak masuk. Selanjutnya, pada zaman Jepang, kebijakan kurikulum lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya persiapan prajurit tempur. Selanjutnya, pasca kemerdekaan terbagi menjadi tiga, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada Orde Lama, Rencana Pelajaran Terurai 1947, pendidikan di masa ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Fokusnya tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajarannya dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, Rencana Pendidikan Sekolah Dasar 1964 merupakan penyempurnaan dari rencana pendidikan sebelumnya yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor. Ciri-cirinya, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keparigelan, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1968 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama kemudian diganti dengan kurikulum baru yang bersifat politis. Cirinya yaitu bermuatan materi, pelajaran bersifat teoritis, tidak berkaitan dengan permasalahan faktual di lapangan. Menitik beratkan pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Selanjutnya, kurikulum PPSP 1973 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip diantaranya berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Selanjutnya, kurikulum 1975 lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen yang menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya, kurikulum 1984 disebut juga sebagai kurikulum 1975 disempurnakan, yang mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang melakukan sebagai aktivitas mulai dan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan.
Model ini disebut cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 merupakan perpaduan sebelumnya, terutama tahun 1975 dan 1984, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan super padat dari muatan nasional sampai muatan lokal seperti misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dan perpaduan antara tujuan dan proses ini dinilai belum berhasil sehingga banyak kritik berdatangan. Selanjutnya, kurikulum 1997 atau revisi kurikulum 1994, yaitu penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikan dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu memiliki ciri-ciri menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang selanjutnya, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada dasarnya sama dengan tahun 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Selanjutnya yang terakhir, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Memiliki ciri yaitu dalam materi pembelajarannya terdapat materi yang dirampingkan, mendorong siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh setelah memperoleh materi pembelajaran. Baik, cukup sekian sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.